belum terjawab, kami persilahkan nanti Bapak dan Ibu, rekan-rekan Sobat Industri sekalian bisa menghubungi kami, tidak hanya di webinar ini, tapi bisa di kontak Balai Besar Kerajinan dan Batik dan juga sosial media yang nanti akan kita share di akhir acara. Nah, sebelum saya tutup, boleh mungkin closing statement dari masing-masing narasumber ya, dimulai dari Mas Joni di sebelah saya. Oke, terima kasih. Ya, intinya ini digitalisasi memang tidak boleh. Ini ya, khususnya di batik memang tidak boleh menyimpang dari kaidah batik itu sendiri ya Mbak ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengembangan digitalisasi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Andi juga, kemudian Pak Wisnu, seperti itu ya. Intinya kita masih tetap di koridor ini Pak SNI batik ya, seperti itu ya. Semoga dengan begitu tetap terjaga ya budaya ya, nilai budaya dari batik itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Jadi closing statement yang kedua dari Pak Andi, monggo Pak Andi. Nggih, matur nuwun Mbak Dwi. Maaf, ini di perpustakaan agak rame nih Mbak Dwi. Iya, tidak apa-apa, mohon maaf Pak. Nggak apa-apa, soalnya tadi barusan ngajar, jadi mau pulang atau tempat yang nyaman udah mepet gitu, jadi ini di perpustakaan. Ya. Nggih, matur nuwun. Jadi Bapak Ibu sekalian memang butuh pemikiran dan kebijakan gitu ya, karena ini menyangkut heritage atau warisan bangsa begitu ya, di batik untuk penerapan digitalisasinya. Namun demikian kita bisa tetap memanfaatkannya di berbagai fungsi dari perusahaan. Kalau yang menginginkan memanfaatkan di supporting, bisa di supporting gitu ya, dari mulai awal supply chain masuk, kemudian di fungsi manajerial dan juga fungsi inventory, kemudian bisa juga mungkin di pemasaran, marketing dan sebagainya untuk digitalisasi. Namun demikian juga ini dimungkinkan sebenarnya ke ranah produksi, supporting produksi gitu ya, selama itu tidak kemudian menggantikan secara keseluruhan. Bagi kami pemikirannya seperti itu, tidak menggantikan secara keseluruhan proses manualnya. Kita tetap juga manfaatkan pembatik yang manual dan sebagainya dalam proses produksi, jadi hanya menggantikan sebagian proses produksi. Tentu pilihan itu ada pada kita semua, itu Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mampu, ya monggo membeli batik yang full manual gitu ya, yang harganya mungkin lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Kalau kita sanggup ya monggo silahkan. Namun ada beberapa di lapangan itu yang tidak bisa kemudian memilih harga yang terlalu mahal, misalkan untuk seragam sekolah, untuk seragam kantor dan sebagainya yang lebih terbatas. Tentu pilihannya kemudian harus ke arah yang alternatif yang lain gitu ya, di batik cap, atau kalau jumlahnya sedikit mungkin dengan batik cap juga akan sulit ya. Nah, kemudian teknologi bisa hadir di situ menjembatani antara kompromi antara harga dan juga jumlah tadi, volume. Namun sekali lagi kami berupaya tetap orang tua juga seperti itu, pesan nenek harus tetap menggunakan malam panas, harus tetap kemudian memperhatikan bahwa itu kerajinan tangan. Jadi kita hanya menggantikan 1-2 proses saja, dan harapannya itu bisa diterima oleh masyarakat gitu harapannya. Sekali lagi kita semuanya berusaha supaya batik ini tetap kita bisa lanjutkan untuk generasi yang akan datang, tetap diminati dan juga tetap lestari ke depannya. Demikian Dwi, Ya, terima kasih Pak Andi untuk closing statement-nya. Dan terakhir dari narasumber kita, Pak Wisnu, monggo untuk closing statement-nya. Ya, baik Mbak Dwi, terkait kita menyandingkan antara batik yang itu merupakan warisan budaya yang otentikasikannya itu memang harus kita pertahankan dengan teknologi digital. Cuma di sini saya menekankan bahwa teknologi digital itu bukan sekedar terkait otomatisasi ataupun otomasi, namun juga bagaimana kita tetap bisa mempertahankan
dari produk yang kita miliki melalui penciptaan nilai yang lebih berkelanjutan, yang kemudian lebih bisa diterima oleh masyarakat, dan itu lebih berdaya saing, di mana hal ini memang sangat diperlukan dari kolaborasi dari ekosistem yang kalau dari konsep kami adalah ekosistem industri 4.0, di mana di sini ada yang namanya peran dari teman-teman pelaku industri, kemudian ada namanya peran dari teman-teman pemerintah, ada juga peran dari teman-teman inovator yang kemudian nantinya akan bisa menginspirasi terkait bagaimana kemudian teknologi ini diadopsi oleh teman-teman di industri seperti itu. Mungkin itu Bu Dwi, terima kasih. Ya, terima kasih. Lengkap 3 closing statement untuk hari ini. Pada intinya, bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga kelestarian batik ini. Kita tingkatkan daya saingnya industri batik nasional dengan digitalisasi dan inovasi teknologi, dan juga dengan inovasi-inovasi lainnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan juga terima kasih nih untuk 3 narasumber yang sudah memaparkan dan sharing bareng-bareng kita untuk webinar series keempat pada kesempatan RUT HBN atau Hari Batik Nasional 2025 ini.